kedua. Selamat berjumpa anak-anak. Kali ini saya akan bahas untuk materi PTS. Silahkan kalian belajar melalui video ini agar nanti nilai kalian bisa lebih bagus, tidak harus remedi. Oke. Cakupan materi yang saya pakai untuk PTS silahkan didengarkan. Kalau perlu dicatat yang penting-penting, yang mungkin kalian sudah hafal dan sudah bisa, nggak usah dicatat. Oke ya. Saya akan mulai dari yang pertama, mengenai pola lantai. Untuk semester 2 ini kelas 9, kita akan kembali ke pola lantai. Walaupun pola lantai ini setiap tahun kita pelajari, mulai dari kelas 7, 8, 9 selalu ada pola lantai. Tapi saat ini kita bersama-sama akan mengulang kembali pola lantai. Ada pola lantai garis lurus dan ada pola lantai garis lengkung. Nah, kalian masih ingat kalau pola lantai garis lurus itu ada yang berbentuk horizontal. Ini saya nanti bisa tunjukkan di gambar di samping saya. Ini adalah pola lantai horizontal. Kemudian pola lantai vertikal. Saya ulang lagi, pola lantai horizontal itu ketika penari berjajar dari samping kiri ke kanan, itu namanya pola lantai horizontal. Kemudian ketika penari urut dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, itu adalah pola lantai vertikal. Nanti bisa dilihat di gambar. Kemudian kalau penari posisinya ada di, misalnya penarinya 5, ada di depan 1, 2 dan di belakang ada 3. Nah, depan 2, belakang 3, atau sebaliknya, depan 3, belakang 2. Posisinya yang lainnya itu ada di tengah-tengah, di sela-sela penari, itu namanya zigzag. Jadi posisinya jadi, nah ini ya, jadi ini adalah posisi zigzag. Jadi itu yang garis lurus. Kemudian ada yang bentuk T. Kalau bentuk T itu ada yang 3 di belakang, kemudian yang tengah itu ada ke depan. Jadi horizontal dan vertikal, jadi digabung, itu nanti bisa bentuk T. Itu T yang 3 di belakang atau yang 3 di depan, sama saja. Kemudian yang garis lengkung itu ada yang berbentuk setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu bisa melengkung ke depan, ada yang bisa melengkung ke belakang. Jadi ada yang lengkung ke depan, ada yang lengkung ke belakang. Nah, itu adalah yang bentuk lingkaran, setengah lingkaran. Kemudian yang lingkaran ada di mengelilingi atau saling berhadapan atau saling membelakangi, itu yang berbentuk lingkaran. Kemudian contoh untuk pola lantai garis lurus, kalian pernah melihat tari saman, atau mungkin kalian juga pernah praktekkan untuk tari saman itu menggunakan pola lantai garis lurus. Dan levelnya apa anak-anak? Levelnya adalah level rendah, karena mereka semua duduk dan berdiri cuma ketika mau masuk panggung dan mau keluar panggung. Kemudian nanti kalian bisa mencari, ada tari nguri dari Nusa Tenggara Barat. Nah, tari nguri itu adalah tari yang digunakan untuk penyambutan tamu dan menggunakan pola lantai horizontal. Itu adalah tari nguri. Nanti bisa melihat ya, mencari di YouTube tari nguri, itu dari Nusa Tenggara Barat. Itu pola lantainya horizontal. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, tari nguri itu menggunakan pola lantai apa? Nah, pola lantainya adalah horizontal. Kemudian ada tari nguri, ada lagi tari nirmala. Tari nirmala itu perpaduan tari Jepen dan tari Melayu. Itu tarinya sangat lincah dan penuh semangat ya. Nah, tari ini pola lantainya bervariasi, tetapi banyak dijumpai menggunakan bentuknya zigzag. Jadi ini depan belakang itu ya, karena penarinya kadang berjumlah ganjil lebih dari 4 ya, jadi zigzag. Kemudian
Kalau itu sudah di luar Jawa ya. Sekarang dari Jawa Tengah. Nah, dari Jawa Tengah kita mengenal tari tayub. Tari tayub itu narinya seperti tari gambyong. Kalau mungkin di daerah minggir kita, Sleman Barat, bagian barat, anak-anak pernah melihat tari tayub ketika ada kirap Tunggul Wulung. Setiap bulan Agustus biasanya diadakan bulan Agustus, karena ini pandemi juga tidak diadakan. Nah itu. Nah, pola lantai yang digunakan pada tayub ini sangat bervariasi. Ada garis lengkung dan garis lurus, karena mereka juga akan saling berhadapan-hadapan dengan penari prianya. Jadi seolah-olah memang ada yang melingkar, setengah lingkaran ataupun garis lurus. Nah, pola lantainya bervariasi sekali. Kemudian tari tayub sudah ya. Kemudian kita mengenal tari kecak. Tari kecak dari Bali. Kalian tahu tari kecak? Nah, itu penarinya itu memang berdiri penarinya, itu ada cerita Ramayana, tetapi pemain musiknya sambil menari itu sambil duduk melingkar, membuat lingkaran, kemudian sambil mengucapkan kata cak 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 cak. Nah, jadi disitu bisa diketahui bahwa pola lantainya adalah lingkaran itu di tari kecak ya. Kemudian untuk pola lantai sudah, kita sampai ke unsur pendukung tari. Kita mulai dari tata rias. Tata rias itu bermacam-macam ya, untuk menambah cantik penari atau menonjolkan watak dari tari itu, temanya juga. Nah, sekarang tata rias aksen itu dipergunakan untuk memperjelas garis-garis wajah. Misalnya seorang Jawa harus memerankan jadi orang Jawa, itu jadi menggunakan rias aksen. Jadi cuma untuk mempertegas aksen orang itu. Kemudian ada rias temporal. Rias temporal itu adalah berdasar waktu. Jadi rias yang berdasar waktu itu pagi bangun tidur, kemudian pada siang hari, pada malam hari. Nah, itu jadi ada temponya waktu. Jadi berdasarkan waktu itu adalah rias temporal, atau rias tua lah, muda lah. Jadi temponya tempo waktunya gitu ya. Kemudian kita ke tata busananya. Busana itu ada busana tubuh, ada busana kepala, busana kaki ya. Jadi sekarang kita mengenal busana tubuh. Busana tubuh itu ada kain, ada rok, ada kemeja, ada kemben atau mekak, ada juga rompi, selendang, kemudian ampok-ampok. Banyak sekali ya. Masih banyak lagi, itu adalah kebaya gitu ya. Jadi itu adalah busana tubuh. Kemudian ada busana tubuh, ada lagi aksesoris. Nah, aksesoris itu ada gelang, kalung, ada suweng, ada cunduk mentul, kemudian ada boros samir. Tahu boros samir? Boros samir itu dipakai pada paha gitu ya. Kemudian ada kace. Kace itu dipakai di gulu. Jadi selain kalung itu ada kace gitu ya. Itu, dan masih banyak lagi. Kalian tahu bingle, kalian tahu kelat bahu itu ya. Kemudian kita sudah ke tata busana, kita meningkat ke properti. Properti itu bermacam-macam. Kalian tahu apa saja? Ada kipas, ada payung, ada tombak, ada pedang, dan masih banyak lagi. Nah, properti ini ada yang dinamakan properti melekat dan ada properti tidak melekat ya. Nah, apa itu properti melekat? Properti melekat adalah properti yang dari awal tampil sampai selesai itu tidak lepas dari tubuh penarinya. Contohnya, kalau tari topeng menggunakan topeng terus dari awal sampai akhir, itu namanya properti melekat. Kemudian kalau kalian mengenal tari dari Kalimantan, itu tari burung enggang, itu jari-jari tangannya kan menggunakan bulu-bulu burung. Nah,
bulu-bulu burung itu kan tidak lepas dari tangan, pegang terus dari awal sampai akhir itu selalu ada di jari penari. Nah, itu adalah properti melekat. Kemudian kalau kita melihat tari kuda lumping, emang dari tari kuda lumping yang dari awal sampai akhir dia menari, kuda kepangnya itu tidak pernah lepas dari badan penari. Nah, itu namanya juga properti melekat. Tetapi kalau kita melihat pertunjukan seni jadilan, karena itu kuda kepangnya itu diletakkan, itu bukan properti melekat, jadi itu properti tidak melekat. Atau misalnya tari kipas, yang kipasnya dilepas kemudian diletakkan di apa ya namanya, diselipkan di depan badan ini, ya itu adalah properti tidak melekat. Ada lagi kalau tari bondan itu kan pakai payung, pakai boneka, tetapi boneka diletakkan, payung diletakkan kemudian menari sendiri, itu namanya properti tidak melekat. Jadi tahu ya bedanya ya. Kalau properti melekat itu dipakai dari awal sampai akhir tetap melekat di badan, tetapi itu properti gitu ya. Kemudian kalau yang properti tidak melekat, dipakainya itu dari awal sampai akhir, tetapi kadang di tengah-tengah tariannya properti itu diletakkan, itu namanya properti tidak melekat. Itu properti. Kemudian kita ke iringan. Nah, iringan itu ada iringan internal, ada iringan eksternal. Masih ingat? Internal itu berasal dari diri penari itu. Tapi kalau misalnya ada calung, ada kulintang, ada gamelan, ada tape recorder, nah itu namanya adalah apa? Iringan eksternal. Jadi itu di luar dari diri penari. Kalau di Sumatera Barat ada talempong, kalau di Jawa Barat ada calung, ada degung, kemudian di Sulawesi itu ada kulintang. Nah, itu adalah contoh-contoh musik eksternal. Kemudian fungsi dari alat musik itu untuk apa? Kalau misalnya musiknya itu nanti akan memberi kesan dramatik, atau iringannya itu supaya tidak monoton, ada yang harus yang keras, kemudian ada yang lembut, jadi ada dramatiknya. Jadi dari lembut ke tinggi, ada klimaksnya, kemudian turun lagi. Nah, itu namanya iringan sebagai pembangun suasana. Jadi iringan untuk membangun suasana, membuat suasananya menjadi lebih dramatik gitu ya. Jadi nanti ada dibedakan ya. Ada yang untuk pengingat gerak, misalnya dengan kendangannya ya. Oh, kalau atau dengan lagu. Oh, kalau pas lagu ini aku harus begini. Seperti kalau kalian kemarin nari indang ya. Berlarilah. Nah, berlari-lari itu berarti kalian lari keluar, baru kemudian ada lagu-lagunya. Oh, pas lagunya ini berarti saya harus begini. Nah, lagunya ini saya harus petik jari. Nah, itu adalah pengingat gerak gitu ya. Kemudian kalian mengenal bedoyo. Kemarin pada PowerPoint itu saya berikan bahwa itu ada bedoyo bermacam-macam bedoyo yang berasal dari Yogyakarta dan Surakarta ya. Kalau Surakarta ada bedoyo Ketawang, yang juga ada bedoyo Semang. Kemudian kita mengenal juga bedoyo Sabto. Kenapa dinamakan bedoyo Sabto? Sabto itu berapa? Sabto itu 7. Kenapa dinamakan bedoyo Sabto? Karena penarinya cuma 7. Padahal penari bedoyo itu ada berapa? 9. Nah, tetapi kan ada juga yang menciptakan bahwa bedoyo Sabto menggunakan 7 penari. Karena awal mulanya penari bedoyo itu memang 7. Kemudian dalam perkembangannya menjadi 9. Dan masih ingat apa cerita bedoyo itu? Nah, ceritanya adalah di situ menggambarkan pertemuannya Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Nah, itu ada bedoyo Ketawang, ada bedoyo Semang, kemudian sekarang banyak sekali, kemarin sudah saya berikan contoh-contoh bedoyo di situ. Nah, itu ya anak-anak, beberapa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk kalian nanti mengerjakan soal-soal yang saya berikan agar nilainya tidak jelek ya.
Kemudian tolong dipelajari yang kemarin saya sampaikan di PowerPoint di Classroom, tolong dibuka di situ. Selain yang saya sampaikan ini, kalian bisa juga baca di situ. Jadi ini adalah beberapa garis besar yang mungkin nanti ada yang lebih spesifik untuk bisa kalian pelajari. Oke, terima kasih dan selamat belajar. Saya harapkan kalian tidak ada yang nilainya di bawah KKN. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat bekerja ya.